Hai. Jadi, hey semuanya, ketemu lagi sama aku Oka. Jadi hari ini rencananya aku bakal record video yang baru buat channel YouTube aku lagi. Jadi hari ini, bentar ya. Oke. Jadi hari ini aku rencananya mau baca buku. Ya, jadi aku rencananya mau balik lagi buat baca buku Harry Potter dan Kamar Rahasia. Iya, jadi ini jilid keduanya Harry Potter. Setelah berbagai pertimbangan, should I do this or not, or should I continue or not, balik lagi ke akhirnya aku putusin buat lanjut aja baca bukunya. Tapi kayaknya nggak bisa rutin karena ya kita lihat kondisi ya, semoga aja aku bisa ngeluangin waktu buat bikin video baca ini. Oke, tanpa perlu basa-basi, kita langsung aja mulai chapter pertama dari Harry Potter and the Chamber of Secrets atau Harry Potter dan Kamar Rahasia. Chapter 1, Ulang Tahun Paling Buruk. Bukan untuk pertama kalinya, pertengkaran meledak di meja makan rumah Private Drive nomor 4. Sebelumnya, Mr. Vernon Dursley telah terbangun pagi-pagi buta oleh bunyi uhu-uhu keras dari kamar keponakannya, Harry. Untuk ketiga kalinya minggu ini, raungnya. Kalau kau tidak bisa mengontrol burung hantu itu, dia harus pergi. Harry mencoba sekali lagi untuk menjelaskan. Dia bosan, katanya. Dia biasa berterbangan di luar. Kalau aku boleh melepasnya di malam hari, apa aku kelihatan bodoh? Kata Paman Vernon geram. Seserpih telur goreng bergantung pada kumisnya yang lebat. Aku tahu apa yang akan terjadi kalau burung hantu itu dibiarkan lepas. Dia bertukar pandang geram dengan istrinya Petunia. Harry mencoba berargumentasi, tetapi kata-katanya tenggelam oleh sendawa Dudley yang keras dan panjang. Dudley adalah anak Mr. dan Mrs. Dursley. Aku mau tambah daging asap. Masih banyak di wajan manis, kata Bibi Petunia. Matanya terharu menatap anak laki-lakinya yang super gemuk. Kami harus memberimu makan banyak-banyak selagi ada kesempatan. Aku tak senang mendengar tentang makanan di sekolahmu. Omong kosong, Petunia. Aku tak pernah kelaparan waktu aku di Smeltings, kata Paman Vernon protes. Dudley mendapat cukup makanan, iya kan nak? Dudley yang luar biasa gemuknya sampai pantatnya melimpah di kiri kanan kursi dapur menyeringai dan menoleh kepada Harry. Ambilkan wajannya. Kau lupa kata sihirnya, kata Harry jengkel. Dampak kalimat sederhana pada keluarga itu sungguh luar biasa. Dudley tersedak dan terjatuh dari kursinya keras sekali sampai menggetarkan seluruh dapur. Mrs. Dursley menjerit dan menutup mulutnya. Mr. Dursley merompat bangun, urat-urat berdejutan di pelipisnya. Maksudku, kata tolong, kata Harry cepat-cepat. Aku tidak bermaksud. Bukankah sudah kularang, gelegar Paman Vernon dari seberang meja, mengucapkan kata S itu di dalam rumah kita. Tapi aku berani-beraninya kau mengancam Dudley, raung Paman Vernon menggebrak meja dengan tinjunya. Aku cuma kuperingatkan kau, aku tak mengizinkan keabnormalanmu disebut-sebut di bawah atap rumah ini. Harry bergantian memandang wajah keunguan pamannya dan wajah pucat bibinya yang sedang berusaha membantu Dudley bangun. Baiklah, kata Harry, baiklah. Paman Vernon duduk kembali, tersengal seperti badak bercula satu yang kehabisan nafas. Dia memandang Harry lewat sudut matanya yang kecil tajam. Sejak Harry pulang untuk liburan musim panas, Paman Vernon memperlakukannya seperti bom yang bisa meledak setiap waktu. Karena Harry bukan anak biasa. Sebetulnya dia memang sama sekali bukan anak biasa. Harry Potter adalah penyihir yang baru melewatkan tahun pertamanya di sekolah sihir Hogwarts. Dan jika keluarga Dursley tidak senang menerimanya selama liburan, itu bukan apa-apa dibanding perasaan Harry. Harry merasa sangat rindu pada Hogwarts sehingga rasanya dia sakit perut terus-menerus. Dia merindukan kastilnya dengan lorong-lorong rahasia dan hantu-hantunya.
pelajaran-pelajarannya, walaupun mungkin tidak merindukan Snape, guru pelajaran ramuannya. Surat-surat yang dibawa oleh burung-burung hantu, makan bersama di aula besar, tidur di tempat tidurnya di menara asrama, mengunjungi si pengawas binatang liar Hagrid di pondoknya di dekat hutan terlarang, dan terutama Quidditch, olahraga paling populer di dunia sihir. 6 tiang gawang tinggi, 4 bola terbang, dan 14 pemain di atas sapu terbang. Semua buku pelajaran Harry, tongkat, jubah, kuali, dan sapu top Nimbus 2000-nya dikunci di dalam lemari di bawah tangga oleh Paman Vernon begitu Harry tiba di rumah. Apa pedulinya keluarga Dursley kalau Harry kehilangan tempat di tim Quidditch asramanya karena dia tidak berlatih selama musim panas? Apa urusannya bagi keluarga Dursley jika Harry kembali ke sekolah tanpa mengerjakan PR-PR-nya? Keluarga Dursley termasuk yang oleh para penyihir disebut muggle atau tidak memiliki setetes pun darah penyihir di nadi mereka. Dan bagi mereka, memiliki penyihir dalam keluarga adalah aib yang sangat memalukan. Paman Vernon bahkan telah menggembok burung hantu Harry Hedwig di dalam sangkarnya untuk mencegahnya membawa surat-surat kepada siapapun di dunia sihir. Tampilan Harry sama sekali lain dari keluarganya. Paman Vernon gemuk dan tanpa leher, sedangkan dengan kumis hitam besar. Bibi Petunia kurus berwajah kuda, sedangkan Dudley berambut pirang, kulitnya agak merah jambu, jadi kesannya seperti babi. Harry sebaliknya kecil dan kurus, dengan mata hijau cemerlang dan rambut hitam pekat yang selalu berantakan. Dia memakai kacamata bundar dan di dahinya ada bekas luka berbentuk sambaran kilat. Bekas luka inilah yang membuat Harry istimewa. Bahkan sebagai penyihir, bekas luka ini satu-satunya petunjuk akan masa lalu Harry yang misterius. Alasan kenapa dia ditinggalkan di depan pintu rumah keluarga Dursley 11 tahun yang lalu. Pada usia 1 tahun, Harry entah bagaimana berhasil selamat dari serangan penyihir jahat hitam terhebat sepanjang masa, Lord Voldemort, yang namanya pun tak berani disebutkan oleh banyak penyihir. Orang tua Harry tewas dalam serangan Voldemort, tetapi Harry selamat dengan bekas luka sambaran kilatnya. Dan tak seorang pun tahu kenapa kekuatan Voldemort punah pada saat dia gagal membunuh Harry. Maka Harry dibesarkan oleh kakak almarhum ibunya dan suaminya. Dia melewatkan 10 tahun bersama keluarga Dursley, tak pernah memahami kenapa dia tak putus-putus membuat hal-hal aneh terjadi walaupun dia tak bermaksud melakukannya. Dia mempercayai cerita keluarga Dursley bahwa bekas lukanya didapat dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tuanya. Dan kemudian, tepatnya setahun yang lalu, Hogwarts menulis surat kepada Harry dan kisah yang sebenarnya pun terungkap. Harry bersekolah di sekolah sihir. Di situ dia dan bekas lukanya terkenal. Tetapi sekarang tahun ajaran telah usai dan dia kembali bersama keluarga Dursley selama musim panas. Kembali diperlakukan seperti anjing yang habis berguling-guling di sampah bau. Keluarga Dursley bahkan tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Harry yang ke-12. Tentu saja harapannya tidak muluk-muluk. Mereka belum pernah memberinya hadiah yang layak, apalagi kue ulang tahun. Tapi kalau sama sekali melupakannya. Saat itu Paman Vernon berdeham dengan lagak sok penting dan berkata, "Nah, seperti kita semua tahu, hari ini hari yang penting." Harry mendongak, nyaris tak berani mempercayainya. "Hari ini aku mungkin akan membuat transaksi terbesar dalam karirku," kata Paman Vernon. Harry kembali memakan roti panggangnya. Tentu saja, pikirnya getir, yang sedang dibicarakan Paman Vernon adalah acara makan malam konyol itu. Sudah 2 minggu ini, tak ada hal lain yang dibicarakannya. Ada pemborong kaya dan istrinya yang akan datang untuk makan malam, dan Paman Vernon berharap mendapat pesanan besar darinya. Perusahaan Paman Vernon memproduksi bor. "Kurasa kita harus mengulang susunan acara kita sekali lagi," kata Paman Vernon. "Kita semua harus siap di posisi masing-masing pukul 8 nanti. Petunia, kau di kamar tamu," kata Bibi Petunia segera. "Siap menyambut kedatangan mereka di rumah kita dengan anggun." Di kamar tamu, di ruang tamu kali kayaknya. Bagus. Dan Dudley? "Aku siap membuka pintu." Dudley memasang senyum tolol. "Boleh kusimpan mantel Anda, Mr. dan Mrs. Mason?"
Mereka akan menyukai Dudley, seru Bibi Petunia terpesona. Hebat Dudley, kata Paman Vernon. Kemudian dia berpaling kepada Harry. Dan kau? Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, kata Harry datar. Tepat, kata Paman Vernon menyebalkan. Aku akan membawa mereka masuk, memperkenalkan kau, Petunia, dan menuang minuman untuk mereka. Pukul 8:15. Akan kuumumkan makan malam telah siap, kata Bibi Petunia. Dan Dudley, kau akan bilang, boleh saya antar Anda ke ruang makan, Mrs. Mason? Kata Dudley, menawarkan lengannya yang gemuk pada wanita yang tak kelihatan. Gentleman kecilku yang sempurna, kata Bibi Petunia terharu. Dan kau, kata Paman Vernon kejam kepada Harry. Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, kata Harry bosan. Persis, sekarang kita harus berusaha memberikan beberapa pujian selama makan malam. Petunia, ada ide? Vernon bercerita, Anda pemain golf yang hebat, Mr. Mason. Gaun Anda indah sekali. Di mana Anda membelinya, Mrs. Mason? Sempurna. Dudley, bagaimana kalau kami harus menulis karangan tentang pahlawan yang kami kagumi di sekolah, Mr. Mason? Dan saya akan menulis tentang Anda. Ini sudah kelewatan, baik bagi Bibi Petunia maupun bagi Harry, walaupun dengan alasan yang berbeda. Bibi Petunia menangis saking terharunya dan memeluk anaknya, sedangkan Harry membungkuk ke bawah meja supaya mereka tidak melihatnya tertawa. Dan kau, Harry berusaha membuat wajahnya serius ketika muncul dari bawah meja. Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, katanya. Betul sekali, kau harus begitu, kata Paman Vernon keras. Suami istri Mason sama sekali tak tahu menahu tentang kau, dan harus tetap begitu. Setelah makan malam selesai, kau bawa Mrs. Mason kembali ke ruang tamu untuk minum kopi Petunia, dan aku akan mengarahkan pembicaraan ke bor. Kalau beruntung, transaksi bisa kuselesaikan, dan kontrak sudah ditandatangani sebelum berita pukul 10 malam. Kita akan membeli rumah baru, berlibur di Majorca, dan pada jam sekian besok malam. Harry tidak bisa ikut senang mendengar kabar ini. Menurut perasaannya, di Majorca pun keluarga Dursley tidak akan lebih menyukainya daripada di rumah ini. Baik, aku berangkat ke kota. Untuk mengambil jas malam untukku dan Dudley. Dan kau, gertaknya pada Harry, jangan mengganggu bibimu sementara dia membersihkan rumah. Harry keluar lewat pintu belakang. Cuaca amat cerah. Dia menyeberangi halaman, mengenyakkan diri di bangku kebun dan bernyanyi pelan. Happy birthday to me, happy birthday to me. Tak ada kartu, tak ada hadiah, dan dia akan melewatkan malam ini dengan berpura-pura bahwa dia tidak ada. Dia memandang sedih ke pagar halaman. Belum pernah dia merasa kesepian seperti itu. Lebih dari segalanya di Hogwarts, bahkan lebih daripada bermain Quidditch, dia merindukan sahabat-sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Meskipun demikian, mereka rupanya sama sekali tidak merindukannya. Tak seorang pun dari mereka berdua menulis surat kepadanya musim panas ini, meskipun Ron sudah mengatakan akan meminta Harry datang menginap di rumahnya. Sudah puluhan kali Harry hampir membuka kandang Hedwig dengan sihir dan mengirimnya kepada Ron dan Hermione dengan membawa surat. Tetapi terlalu besar risikonya. Penyihir yang masih di bawah umur tidak diperkenankan menggunakan sihir di luar sekolah. Harry tidak memberitahukan aturan ini kepada keluarga Dursley. Mereka takut Harry akan mengubah mereka menjadi kumbang pupuk, dan Harry tahu rasa takut itulah yang mencegah mereka mengunci dirinya di dalam lemari di bawah tangga bersama tongkat dan sapunya. Selama 2 minggu pertama, Harry menikmati menggumamkan kata-kata omong kosong dan melihat Dudley kabur dari ruangan secepat kaki gemuknya bisa membawanya. Tetapi lama tak ada kabar dari Ron dan Hermione membuat Harry merasa terkucil dari dunia sihir, sehingga bahkan mempermainkan Dudley pun sudah tak menarik lagi. Dan sekarang Ron dan Hermione telah melupakan hari ulang tahunnya. So sad. Dia rela memberikan apapun untuk mendapatkan kabar dari Hogwarts.
bahkan kabar dari penyihir manapun. Dia bahkan akan senang kalau bisa melihat musuh besarnya Draco Malfoy, sekedar meyakinkan bahwa segalanya bukan hanya mimpi. Bukan berarti dia senang terus sepanjang waktu di Hogwarts. Di penghujung semester terakhir mereka, Harry telah berhadapan dengan tak lain dan tak bukan Lord Voldemort sendiri. Voldemort mungkin sudah bukan apa-apa dibanding ketika berkuasa dulu, tetapi dia masih tetap mengerikan dan licik, masih bertekad ingin berkuasa kembali. Harry berhasil lolos dari cengkeraman Voldemort untuk kedua kalinya, tetapi nyaris saja. Bahkan sekarang, setelah lewat beberapa minggu, Harry masih terbangun di malam hari, mandi keringat dingin, bertanya-tanya dalam hati di mana Voldemort sekarang. Teringat wajahnya yang pucat kelabu, matanya yang liar. Harry mendadak duduk tegak di bangku kebun. Sejak tadi sambil melamun, Harry, mana tadi? Sorry. Harry mendadak duduk tegak di bangku kebun. Sejak tadi sambil melamun, dia memandang pagar tanaman, dan pagar itu balas memandangnya. Dan pagar itu balas memandangnya. What? Dua mata besar hijau muncul di antara dedaunan. Harry melompat bangun tepat ketika terdengar suara ejekan dari seberang kebun. Aku tahu hari ini hari apa. Dudley menyanyi, berjalan berat ke arahnya. Mata besar itu berkedip lalu lenyap. Apa? Tanya Harry tanpa melepas pandangan dari tempat mata itu tadi berada. Aku tahu hari ini hari apa, ulang Dudley, tiba di belakang Harry. Bagus sekali. Aku tahu hari ini hari apa, Dudley menyanyi berjalan berat ke arahnya. Mata besar itu berkedip lalu lenyap. Aku tahu. Apa? Tanya Harry tanpa melepas pandangan dari tempat mata itu tadi berada. Aku tahu hari ini hari apa, ulang Dudley tiba di belakang Harry. Bagus sekali, kata Harry. Jadi akhirnya kau hafal nama-nama hari. Hari ini hari ulang tahunmu, cemooh Dudley. Kenapa kau tidak menerima satu kartu pun? Apa kau tidak punya teman di tempat sinting itu? Jangan sampai ibumu dengar kau menyebut-nyebut sekolahku, kata Harry dingin. Dudley menarik celananya yang melorot ke pantatnya yang gemuk. Kenapa kau terus memandang pagar? Tanyanya curiga. Aku sedang mencoba memutuskan mantra apa yang paling baik untuk membakarnya, kata Harry. Dudley langsung terhuyung mundur. Wajahnya yang gemuk kelihatan panik. Tidak boleh. Dad bilang kau tidak boleh menyihir. Dia bilang dia akan mengusirmu dan kau tak punya tempat lain. Kau tak punya teman yang bisa menerimamu. Jiggery pokery, kata Harry tegas. Hokus pokus squilly-wiggy. Mam, raung Dudley yang tersandung kakinya sendiri dalam ketergesaannya berlari kembali ke rumah. Mam, dia melakukan yang tak boleh itu. Harry harus membayar mahal untuk kesenangan sesaat itu, karena baik Dudley maupun pagarnya sama sekali tidak bercacat. Bibi Petunia tahu dia tidak betul-betul menyihir, tetapi Harry tetap harus menunduk menghindar ketika Bibi Petunia mengayunkan wajan bersabun ke kepalanya. Kemudian Bibi Petunia menyuruhnya bekerja dengan ancaman dia tidak akan diberi makan sampai pekerjaannya selesai. Sementara Dudley bermalas-malasan menontonnya sambil makan es krim, Harry membersihkan jendela, mencuci mobil, memotong rumput, merapikan petak-petak bunga, menggunting dan menyirami mawar, dan mengecat ulang bangku kebun. Matahari bersinar terik sekali, membakar tengkuknya. Harry tahu dia seharusnya tidak terpancing ledekan Dudley, tapi Dudley mengatakan hal yang persis sedang Harry pikirkan. Mungkin dia tak punya teman di Hogwarts. Sayang sekali mereka tak bisa melihat Harry Potter sekarang, pikirnya jengkel. Sementara dia menebarkan pupuk kandang di kebun bunga, punggungnya sakit, keringat bercucuran di wajahnya. Sudah pukul 7:30 malam ketika akhirnya kelelahan dia mendengar Bibi Petunia memanggilnya. Masuk dan berjalan di atas koran. Harry masuk dengan senang ke dapur yang mengkilap. Di atas lemari es sudah siap puding untuk makan malam.
dihiasi seonggok krim dan violet berlapis gula. Daging panggang sedang berdesis di dalam oven. "Makan cepat, Mr. dan Mrs. Mason sebentar lagi datang," kata Bibi Petunia galak. Seraya menunjuk 2 roti iris dan segumpal kecil keju di atas meja dapur. Bibi Petunia sudah memakai gaun malam berwarna merah jambu salem. Harry mencuci tangan dan segera menghabiskan makan malamnya yang mengenaskan. Begitu dia selesai, Bibi Petunia langsung menyingkirkan piringnya. "Naik cepat!" Ketika melewati pintu ruang duduk, sekilas Harry melihat Paman Vernon dan Dudley memakai jas dan berdasi kupu-kupu. Baru saja tiba di atas tangga, bel pintu berdering dan wajah marah Paman Vernon muncul di kaki tangga. "Ingat, suara sekecil apapun." Harry berjingkat menuju kamarnya, menyelinap masuk, menutup pintu, dan berbalik untuk mengempaskan diri ke atas tempat tidurnya. Celakanya, sudah ada yang duduk di atas tempat tidurnya. Yeay, and itu dia chapter 1. Wow, enggak terlalu panjang ya ternyata ya. Like this. Oke, jadi tadi itu Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter yang pertama. Gimana menurut kalian nih? Ya, jadi kita balik lagi ke dunia Harry, dimana Harry di chapter yang satu ini dia balik lagi ke rumahnya Paman Vernon dan Bibi Petunia di dunia Muggle. Jadi kalau aku sih ya, dari awal selalu wonder dari awal itu kenapa sih si Bibi Petunia sama Paman Vernon ini begitu hate gitu sama magic. Padahal kalau seandainya nih, misalnya mereka welcome gitu ya sama Harry, pasti bakal apa ya, lebih enak aja gitu. Mungkin Harry bisa pulang balik lagi ke waktu Harry balik dari Hogwarts ke rumah mereka, mungkin Harry bisa bawain Dudley makanan gitu kan, dari dunia sihir kan makanannya kan unik-unik ya, yang kayak ada coklat coklat kodok, yang permen segala rasa, yang kayak gitu kan. Mungkin Dudley yang suka makan bisa dibawain Harry, apalagi Harry kan memang pada dasarnya anaknya baik. Jadi sayang banget gitu kalau menurut aku. Cuma ya kalau nggak gitu kan nggak seru gini ya ceritanya. Ya, jadi itu tadi. Jadi ada banyak pertanyaan nih di chapter yang pertama. Ternyata Harry gak terima kabar sama sekali dari Ron dan Hermione, yang padahal di buku 1 mereka tuh udah klop banget tuh, kemana ya mereka. Dan Harry ngelihat ada mata di taman, dan ternyata di atas kasurnya udah ada sesuatu. Wow, kira-kira apa? Itu bakal kejawab di chapter berikutnya. Jadi buat kalian yang belum pernah baca buku Harry Potter atau belum tahu nih sama sekali, baru pertama kali, walaupun kayaknya udah hampir semua orang tahu ya. Jadi jawabannya itu bisa kita temukan di chapter yang kedua nanti. Tungguin terus video dari aku. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye. Thank you.